Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Bontor Banado Tama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem operasi dan sistem komputer. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya dalam komputer seperti hardware dan software agar dapat bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Fungsi sistem operasi yang pertama ada untuk menjalankan operasi dasar, yang kedua mengatur hardware, yang ketiga mengatur berbagai macam aplikasi, yang keempat untuk menyajikan sebuah tampilan. Nah, di sini ada macam-macam sistem operasi seperti Android, IXL, Chrome OS, Corel Linux, iOS, macOS, MS-DOS, Nextstep, OS, Symbian, Microsoft Windows, Windows Phone, Unix, dan Linux. Sistem operasi Android. Android adalah sebuah sistem operasi atau operation system berbasiskan Linux. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk dipasang pada perangkat smartphone dan juga tablet, dan juga menyesuaikan diri dari spesifikasi low end hingga spesifikasi high end. Kelebihannya bersifat open source. Yang kedua, didukung oleh aplikasi yang melimpah dari Google Play Store. Yang ketiga, multitasking. Dan yang keempat, mendukung USB mass storage. Kekurangannya yang pertama, penggunaan baterai boros. Dan yang kedua, rawan malware. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Lalu ada Linux. Linux adalah jenis sistem operasi open source di mana Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan juga didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Lalu ada macOS. Ini merupakan sistem operasi keluaran dari raksasa perusahaan Apple. Jenis ini pun telah terpasang di dalam komputer Macintosh atau disebut pula dengan Mac. Sistem operasi ini memiliki versi sistem operasi baru yang dinamai OS X. Jenis-jenis sistem operasi itu ada single user single tasking, satu komputer untuk satu user dan satu aplikasi, contohnya MS-DOS. Lalu ada multi-user single tasking, yang artinya satu komputer banyak user, satu aplikasi, contohnya Novel Network berbasis jaringan. Lalu ada single user multitasking, yang artinya satu komputer, satu user bisa menjalankan beberapa aplikasi bersamaan, contohnya Windows. Lalu ada multi-user multitasking, yang artinya banyak user dan bisa menjalankan program dalam satu waktu, contohnya Linux. Poin utama dalam sistem operasi merupakan bagian sistem operasi yang memiliki fungsi untuk meletakkan kernel ke memori kernel, di mana kernel memiliki arti sebagai inti dari sistem operasi. Yang kedua ada command interpreter, di mana tugas sistem operasi adalah untuk membaca input yang mencakup perintah yang menyediakan fungsi-fungsi standar ataupun fungsi dasar yang disebut software atau perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada resource allocator. Sistem operasi pun dapat bertugas sebagai pengalokasi sumber daya dari sebuah perangkat serta mengaturnya. Lalu yang keempat ini ada handler. Bagian dari sistem operasi adalah kemampuannya untuk memberikan kendali dalam menghindari error dan mengeliminasi sumber daya yang tidak dibutuhkan. Lalu di sini ada driver. Ini adalah bagian sistem operasi yang lainnya di mana memiliki tugas untuk berinteraksi dengan hardware atau perangkat keras dan memberikan kontrol untuk kinerjanya. Lalu di sini ada sistem perangkat lunak. Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Ia merupakan bagian esensial dari sistem komputer. Sistem operasi adalah suatu contoh yang jelas, sedangkan OpenGL atau pustaka basis data adalah contoh lainnya.
Perangkat lunak jenis ini dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang merupakan program yang membantu pengguna melakukan tugas spesifik dan produktif, seperti pengolahan kata atau manipulasi gambar. Di sini ada sistem komputer. Yang pertama ada pengertiannya. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Selain itu dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Di sini ada dari bit ke desimal. Sejak pertama komputer bekerja atas sistem binar. Sistem binar ini adalah sistem bilangan yang hanya mengenai 2 angka, yaitu disebut dengan istilah bit atau binary digit berupa 0 dan 1. Dengan 2 bilangan komputer inilah, komputer biasa menyajikan informasi yang begitu berguna bagi peradaban manusia. Lalu ada satuan data. Yang pertama ada bit, merupakan satuan data terkecil dalam sistem komputer. Di atas satuan ini terdapat satuan lain yaitu byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Byte merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter. Lalu ada kilobyte, identik dengan 1024 byte. Satuan ini sering disingkat KB atau K. Berkas yang berukuran kecil biasanya berukuran dalam order kilobyte. Lalu di sini ada megabyte, identik dengan 1024 kilobyte atau sama dengan 1.048.576 byte. Biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas RAM dalam PC. Satuan ini sering disingkat MB atau M. Lalu di sini ada gigabyte, identik dengan 1024 megabyte atau sama dengan 1.073.741.824 byte. Biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas harddisk dalam PC. Satuan ini sering disebut atau disingkat dengan GB. Lalu ada terabyte, identik dengan 1024 GB, biasanya disingkat dengan TB. Lalu ada petabyte, identik dengan 1024 terabyte. Sejauh ini satuan ini biasa disingkat PB atau P. Ini belum digunakan. Di masa mendatang, harddisk dapat memiliki kapasitas dalam order petabyte. Sini ada satuan waktu dan frekuensi. Bagi manusia, 1 detik merupakan waktu yang sangat cepat, tapi bagi komputer itu terlalu lama. Karena komputer bisa memproses lebih cepat dari 1 detik. Kecepatan komputer bisa diistilahkan dengan satuan sebagai berikut. 1 milidetik setara dengan 1 berbanding 1000 detik. Lalu 1 mikrodetik setara dengan 1 berbanding 1 juta detik. Ada 1 nanodetik setara dengan 1 banding 1 juta detik. 1 miliar detik. Lalu di sini ada 1 pikodetik setara dengan 1 triliun detik. Satuan lain yang banyak disinggung dalam komputer adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus dalam 1 detik. Frekuensi diukur dengan hertz. Adapun ukuran frekuensi yang lebih besar yaitu kilohertz sama dengan 1000 Hz dan 1 MHz sama dengan 1000 kHz. Bagian unit sistem. Yang pertama ada motherboard, power supply, dan sistem pendingin. Motherboard disebut juga mainboard, sistem board, dan planar. Komponen ini terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang terpasang secara menetap dan slot-slot atau soket untuk memasang komponen-komponen yang dapat lepas. Ada beberapa komponen yang bisa dipasang dan lepas dari mainboard, yaitu seperti sound card, E or O card, chip microprocessor, dan chip RAM. Di sini ada power supply yang berfungsi sebagai pemasok listrik bagi rangkaian dalam komputer. Komponen ini berupa arus balik yang bersumber dari listrik dan kemudian menjadi arus arah. Di sini ada sistem pendingin. Sistem pendingin ini dapat mendinginkan komputer pada prosesor. Komputer harus dijaga suhunya agar tidak terlalu panas. Lalu ada bus. Bus adalah jalur yang menghubungkan suatu komponen dengan yang lain. Bus itu penghubung antara satu tempat ke tempat yang lain. Pada PC ada 3 jenis bus, yaitu bus prosesor, bus E or O, dan bus memori. Bus E or O dan berbagai kartu E or O. Bus input or output seringkali disebut sebagai bus slot ekspansi. Bus inilah yang menjadi penghubung antara CPU dan komponen-komponen yang berada di luar sistem.
Berbagai tipe bus I or O antara lain ESA, PCI, AGP, EISA, VLBus, Firewire, dan USB. Lalu di sini ada port. Komponen ini terpasang pada case. Port merupakan colokan bagian belakang case yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen di dalam dan di luar unit. Lalu ada prosesor dan memori internal. Lalu di sini ada komponen sistem komputer. Ada hardware, sistem operasi, program aplikasi. Hardware terdiri dari CPU, memori, input dan output device. Lalu sistem operasi, OS mengontrol hardware dan berkoordinasi dengan berbagai program aplikasi dan berbagai user. Lalu di sini ada program aplikasi, sebuah program yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti word processor, spreadsheet, compiler, web browser, dan lainnya. Elemen dasar pada sistem komputer di situ ada prosesor, main memory, I or O modul, dan sistem bus. Prosesor ya sudah pasti kita tahu di sini untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemrosesan data. Prosesor sering disebut juga Central Processing Unit atau CPU. Lalu ada main memory. Di sini memory berfungsi untuk menyimpan data dan program. Memori bersifat volatile dan non-volatile. Memori yang bersifat volatile ketika komputer mati maka isi memori akan hilang, sedangkan non-volatile kebalikannya. Lalu di sini ada I/O modul. Data berpindah antara komputer dan lingkungan luar. Lingkungan luar ini terdiri dari berbagai perangkat seperti hard disk, peralatan komunikasi, terminal. Lalu ada sistem bus. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.